Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Andreas Apalevi selaku pembina Posko Visual Universitas Negeri Malang. Posko Visual adalah sebuah pameran annual yang dilaksanakan oleh para mahasiswa Desain Komunikasi Visual, Departemen Seni dan Desain Universitas Negeri Malang. Awalnya ini dibuat untuk mengekspresikan gagasan-gagasan visual yang dipublikasikan kepada masyarakat. Awalnya diadakan pada tahun 2013 Posko Visual. Sejauh ini mulai berkembang sampai akhirnya di 2025 kita memiliki satu kegiatan yang luar biasa, dipersiapkan dengan berbagai rangkaian acara yang tentu saja itu semua mendukung ke arah ekonomi kreatif dan juga mendukung Kota Malang sebagai kota kreatif dunia, sebagai City of Media Art. So far, waiting for the phone to ring. It's getting lonely living upside down. I don't even wanna be in this town. Trying to figure out the time, so it's making me crazy. You say good morning when it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving me mad. I miss you so bad. So jet lagged, heart is so jet lagged, heart is so jet lagged, it's so jet lagged. Sangat-sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Pasti setiap event, setiap pameran yang diadakan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung cara kita bagaimana selalu memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan dan selalu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tahun-tahun sebelumnya. Jadi semakin lama diharapkan Posko Visual sendiri makin lebih baik ke depannya, seperti itu. Dari dekorasi mulainya cukup lama, dari semenjak banyak pre-event yang mulai. Dari pre-event itu dekor mulai sebulan sebelum pre-event terjadi dan berjalannya pun cukup konsisten dan ya lancar-lancar saja. Kalau dibilang puas pun ya sangat puas sekali karena kita mengerjakan dengan sepenuh hati dan kompak juga, alhamdulillah dari tim-timnya. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi tema POVI 25 ini namanya Interkoma, di situ ngejelasin tentang jeda atau istirahat. Jadi gimana sih caranya kita cari jeda dari hal-hal yang mungkin sederhana yang ada di sekitar kita gitu. Jadi tema ini dipilih karena relatable sama kita mahasiswa yang mungkin ngerasa 24 jam itu nggak cukup. Padahal sejatinya kita istirahat itu kan juga bagian dari progres gitu. Jadi di tahun ini kita pengen banget ngambil risograf sebagai inspirasi utama untuk visual kita. Jadi risograf di sini adalah metafora yang pas untuk mengibaratkan kerjasama tim, di mana dalam sebuah tim anggota itu memiliki warna yang berbeda-beda ataupun sudut pandang yang berbeda-beda, di mana ketika digabungkan itu bisa menghasilkan visual yang indah. Risograf kita ini juga terinspirasi dari visualnya April Grayman, di mana beliau ini adalah tokoh graphic design yang pertama mempopularisasikan penggunaan komputer sebagai alat berkesenian ataupun desain. Kalau dari aku sangat puas karena kita bisa mengkomunikasikan tema besar tahun ini ke audiens yang cukup luas, bahkan ke luar negeri sekalipun. Feedback dari pengunjung maupun kolaborator di tahun ini tuh banyak yang suka sih sama display kita dan bagaimana cara kita mengemas pameran kita, karena benar-benar kayak merepresentasikan dari tema Posko Visual 2025 itu sendiri. Jadi feedbacknya mungkin lebih karena kita gimana cara ngemasnya itu bagus banget dan sesuai dengan tema yang kita usung. Kalau Posko Visual mau menyampaikan pesannya untuk orang-orang adalah jangan lupa istirahat, karena gimana pun sesibuk apapun kita masih tetap perlu rehat untuk bisa recharge kembali sebelum kita bangkit. Kami dari divisi display mengadaptasi langsung dari subtema POVI yang ada 4, yakni work-life balance, reconnecting with nature, inner shelter, dan pause and reflect. Di mana kami membagi 4 tema tersebut menjadi 2 ruangan yang dihubungkan oleh sebuah lorong.
Di ruangan pertama kalian akan diajak untuk rehat sejenak, mengambil jeda dari keseharian kalian, di mana ada 2 instalasi tersebut yang siap menyambut kalian. Yang pertama bernama Rest and Recess, di mana instalasi yang cukup sederhana, di mana cuma berisi kursi, beberapa kursi dan meja. Masing-masing kursi itu mewakili tempat istirahat dari berbagai macam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, mulai dari kursi gaming, kursi kantor, kursi rumahan, hingga kursi ruang tamu. Lalu ketika selesai langsung diajak ke alam, di mana ada sebuah instalasi yang bernama Intrikoma. Itu adalah sebuah pohon yang merupakan representasi dari alam itu sendiri, di mana kalian akan diajak untuk kembali ke alam, melihat ciptaan-ciptaan alam ciptaan Tuhan, sekaligus mungkin mendapatkan insight atau mendapatkan ide dari alam tersebut. Sebelum masuk ke ruangan 2, kalian akan bertemu dengan sebuah lorong yang dimana isi dari lorong tersebut adalah karya-karya teman-teman atau peserta sebuah kompetisi yang bernama pos kompetisi, yang dimana karya tersebut merupakan karya terbaik dari mereka. Hal tersebut bukan sekedar representasi dari bahwa karya itu merupakan karya-karya terbaik, namun juga representasi bahwa mereka merupakan salah satu beberapa orang-orang yang paling berhasil untuk menerapkan prinsip Interkoma itu di kehidupan mereka dengan mengambil jeda sejenak dan berkarya. Lalu pada ruang 2, kalian semua akan dibawa untuk mencari jati diri kalian melalui 2 instalasi. Yang pertama Inner Shelter dan Pause and Reflect. Saat masuk, kalian melihat ke kiri, kalian akan menemukan satu screen yang dimana kalian bisa menggambar apapun itu, menggambar apa yang menjadi inner shelter kalian, apa yang membuat kalian tenang, apa yang membuat kalian nyaman, dan apa yang membuat kalian bahagia. Dan ketika kalian selesai menggambar, gambar itu akan menjadi satu di layar besar tepat di depan ruangan bersama dengan inner shelter dari pengunjung yang lain. Dan terakhir, kalian akan dibawa naik ke atas. Di puncak tangga tersebut terdapat sebuah kaca mirror on the wall, merupakan sebuah representasi dari refleksi diri sendiri, di mana kalian akan diajak untuk bercermin, berhenti sejenak untuk melihat diri kalian, bagaimana diri kalian saat ini, apa yang sudah kalian capai di diri Anda saat ini, dan juga apa yang mungkin kalian lihat dari diri kalian di masa depan. Dan setelah itu kalian sudah diajak keluar dengan maka semua keempat instalasi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu interaksi storytelling, pengalaman yang utuh, di mana kalian mulai diajak untuk istirahat, kembali ke alam, lalu mencari jati diri kalian. Menurut aku karena Posko Visual 2025 kali ini berkolaborasi dengan banyak pihak, terus itu menjadi momen yang sangat berharga karena mereka bersedia dan mau berkolaborasi dengan pameran Posko Visual 2025. Selain itu, terima kasih juga kepada banyak pihak yang mau berkolaborasi dengan Posko Visual 2025 karena acara Posko Visual 2025 menjadi lebih meriah bersama teman-teman kolaborator. Oke, untuk dari sisi keuangan sendiri, semoga kedepannya bisa lebih baik dari segi alur pendanaan, pemasukan dan pengeluaran, atau bahkan bisa dapat memberikan cashback yang lebih banyak dan memuaskan bagi teman-teman yang lainnya. Dan teruntuk untuk pengeluaran bagi acara setimpal dengan acara yang dikeluarkan. Sebenarnya apakah sesuai dengan harapan atau tidak? Of course sesuai, semuanya akan sesuai karena ya gimana ya, kita berusaha untuk sebaik mungkin gitu ya, dan puji Tuhan alhamdulillahnya Povi juga hadir di versi terbaiknya di 2025 ini. Setiap acara kan pasti punya konsep. Nah, aku lebih ke berharap dan menantikan di Povi 2026 nanti itu konsep acaranya seperti apa gitu. Membangun visual sendiri sebenarnya untuk semua sosmed itu pasti cari-cari referensi dan apa yang lagi tren-tren pastinya, karena kan tren sosial media sendiri kan cepat lewatnya. Jadi untuk IG, TikTok, dan Twitter, YouTube semuanya tuh cari-cari referensi atau kayak lagi rame apa ya trennya, jadi gitu. Jadi semua divisi pun menyesuaikan sama tren-tren tersebut. Terus kalau untuk hype-nya, puji Tuhannya kayak kita semua puas sih semuanya dengan hasilnya, karena rame, apalagi IG juga kemarin sampai jutaan views juga, dan TikTok juga sampai jutaan views, dan Twitter juga sempat rame, jadi kayak semuanya puas sih dengan hasilnya.
diisi ya. With closed eyes and open mind. We can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it?